warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua ya. Terima kasih kunjungannya. Pertama, perkenalkan saya Fahri, selaku penyuluh pertanian di Desa Selamanik. Pada kesempatan kali ini menerangkan terkait dengan rangkaian budidaya padi ya. Tandur itu istilah Sunda ya sebenarnya. Tandur itu ya tanam mundur gitu ya. Itu mah sebagai sebuah cara aja gitu ya, aktivitas penanaman yang dilakukan secara berjalan mundur. Nah itu secara garis besarnya definisi untuk tandur gitu ya. Nah pada intinya adalah rangkaian budidaya menanam padi begitu ya. Nah dimulai dari pengolahan tanah. Nah pengolahan tanah itu dibajak dulu, dibalik tanahnya ya, dibalik tanahnya itu untuk mematikan bibit penyakit, kemudian untuk penggemburan ya, menyuburkan tanah. Kemudian ada tindakan pemupukan ketika pengolahan, memberikan pupuk organik, dimana tadi rekan-rekan sudah berkunjung ya ke pabrik pupuk organik. Nah itu secara terintegrasi dengan aktivitas pertanian gitu ya. Limbah peternakan, limbah-limbah organik dikonversi menjadi pupuk organik yang bisa dimanfaatkan untuk aktivitas pertanian. Nah itu sampelnya seperti itu. Nah kemudian setelah pengolahan tanah itu dilakukan penyemaian atau persemaian padi gitu ya. Yang tadinya bulir padi seperti ini, bulir padi seperti ini itu ditebar, masukkan ke nampan yang sudah diisi oleh air, kemudian akan jadi seperti ini. Ini umur 12 hari teman-teman. Ini umur 12 hari dan sudah siap tanam. Karena memang petani di sini mengikuti anjuran dari hasil penelitian pertanian. Itu maksimal untuk ditanam umur 12 hari. Karena setelah lewat dari 12 hari, bulir padi ini akan kosong. Bulir padi yang menempel di sini itu akan kosong. Artinya sumber nutrisi bagi tanaman ini sudah habis. Sehingga ketika kita pindah tanamkan dengan kondisi bulir padi ini yang sudah habis, dia akan mengalami stres dulu. Sehingga didapatkan daun padinya kuning gitu ya setelah penanaman. Nah, mengapa dianjurkan itu umur 12 hari ke bawah itu supaya mengurangi tingkat stresnya. Gitu. Dan sumber nutrisinya dia masih tersedia di sini. Itu maksimal umur 12 hari untuk siap tanam. Persemaiannya di sini melakukan persemaiannya di nampan karena ketersediaan lahan pertaniannya, karena di sini petakannya kecil-kecil ya karena terasering. Jadi untuk memaksimalkan lahan pertanian supaya tidak terbagi digunakan sebagai persemaian, itu persemaian dilakukan di rumah masing-masing di nampan. Sehingga nanti ketika sudah umur 12 hari seperti ini, sudah siap tanam, tanaman ini akan dibawa ke lahan. Satu nampan ini bisa lebih bahkan itu bisa lebih karena memakai prinsipnya tanamnya sedikit, 2-3, maksimal 3 batang per rumpunnya atau per lubang. Nah ini kan satu batangnya ya, satu bulir. Nah maksimal itu 3 per lubangnya gitu. Nah setelah ditanam itu dilakukan pemupukan pertama 7-10 hari setelah tanam gitu. Jadi yang tadi 12 hari setelah semai ya, kemudian ada lagi 7-10 hari setelah tanam. Itu untuk pemupukan pertama. Sedangkan pemupukan kedua dilakukan pada umur 35 hari. 35 sampai 40 hari setelah tanam gitu. Karena di sini secara rata-rata secara umum semuanya melakukan pemupukan pada padinya 2 kali gitu, umur 7-10 hari dan 35-40 hari begitu. Setelah dilakukan pemupukan dan tindakan pemeliharaan lainnya, penyemprotan hama dan penyakit dan lain sebagainya, dibalas sampai panen. Di sini memakai rata-rata varietas padi dengan umur panen 90-110 hari gitu, 3 bulan ya, 3 bulan sampai 3 bulan lewat dikit. Nah pemanenan di sini rata-rata masih menggunakan alat yang manual, memakai sabit. Nah itu sabitnya. Yang direkomendasikan oleh pertanian itu sabit bergerigi gitu. Tapi tidak apa-apa kalau ada sabitnya yang tidak bergerigi juga tidak apa-apa. Tujuannya adalah untuk mengurangi getaran sehingga nggak banyak yang rontok padi
Ini disabit ya, padinya udah siap panen disabit. Kemudian dirontokkan dengan cara digebot secara manual. Nah ini harus buat dipukul. Jadi rontok nanti padinya jatuh berjatuhan. Walaupun sudah ada mesin perontok padi. Mesin perontok padi kan tinggal habis disabit, tinggal dimasukin aja. Tapi jarang di sini masih jarang. Tapi di sini masih jarang, belum tersedia. Jadi kebanyakan masih menggunakan ya tradisional kayak gitu. Nah, setelah panen, ini panen, jadinya kalau bulir padi setelah panen itu GKP namanya, gabah kering pungut.